Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang apa itu masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian ini penting, harus diungkap juga, karena selama ini kalau saya sering ketemu peneliti pemula atau mahasiswa itu selalu ditanya, Pak saya kasih judul, Pak saya kasih judul begitu. Pak judulnya apa yang enak Pak? Saya sering katakan yang terpenting bukan judul dalam penelitian. Judul itu bisa menyusul. Yang paling penting adalah apa masalah yang kamu temukan. Maka masalah itu penting karena semua penelitian, baik itu yang terapan maupun yang tidak, yang murni ataupun terapan, itu selalu berangkat dari masalah. Kalau dalam bahasa guru saya itu Profesor Dr. Amin Abdullah itu harus muncul dulu kegelisahan akademik. Jadi ada gelisah dulu, bukan nyari judul. Judul itu nyusul. Yang penting masalahnya itu ketemu. Apa persoalan yang kamu hadapi? Lalu pertanyaannya apa itu masalah? Secara ringkas, masalah menurut Suchman dalam Sugiono itu adanya penyimpangan antara apa yang seharusnya, yang idealita, dengan apa yang senyatanya. Itu masalah. Salah satunya itu. Yang pertama itu adanya penyimpangan, atau dalam bahasa saya adanya kesenjangan antara idealita yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Itu masalah. Nah, makanya kan kita butuh gelisah. Untuk menemukan masalah itu tidak gampang. Jadi perlu membaca, refleksi sehingga menemukan masalah. Jadi kalau mau meneliti itu berarti harus menemukan masalah. Untuk tahu masalah yang jelas perangkatnya harus kritis. Agak kritis ya banyak baca, banyak refleksi. Sehingga kalau ada mahasiswa atau peneliti-peneliti memulai itu ngomong, Pak, bukan kasih judul, salah. Penelitian harus berangkat dari masalah. Baik terapan maupun penelitian murni, semua butuh berangkat dari masalah. Maka temukan dulu masalah. Gitu. Jadi itu yang pertama adalah apa itu masalah. Yang kedua, adanya apa yang penyimpangan antara yang direncanakan dan yang senyatanya. Itu juga masalah. Nah, namanya masalah, maka kemudian harus dicari jawabannya. Jadi dua itu sudah cukup untuk merumuskan apa itu masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah adanya kesenjangan dan penyimpangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Jadi kalau besok mahasiswa meneliti, ketemu dosen atau ketemu siapa gitu, jangan judulnya apa ya, itu nanti saja. Judul itu bisa ngikut. Tapi temukan dulu masalah, kemudian temukan dosen dan diskusi. Makanya kalau dalam lalu perbedaannya dalam latar belakang apa? Kalau latar belakang itu adalah masalah yang bersifat umum, meskipun terkait dengan tema yang mau Anda angkat, tapi masalah itu sudah fokus dia tentang apa masalah yang akan Anda jawab dalam penelitian. Itu yang membedakan antara latar belakang dan rumusan masalah itu. Jadi itu, latar belakang kan isinya masalah juga, iya. Tapi masalah-masalah yang terjadi banyak kalau terjadi. Contoh, misalkan Anda bicara tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia gitu. Itu kan banyak persoalannya. Bicara budgeting anggaran pendidikan, bicara kualitas pendidikan, bicara tentang kurikulum, bicara tentang macam-macam. Tapi kan tidak semua itu harus kamu ungkap dalam penelitianmu. Di antara sekian banyak persoalan, kamu mau fokus pada apanya? Dan rumusan masalah yang kamu buat apa dari kefokusan itu? Itu yang kamu jawab. Jadi itu tentang masalah. Yang pertama adalah masalah adalah adanya ketimpangan, adanya kesenjangan antara yang seharusnya, antara yang ideal yang akan terjadi dengan yang senyatanya. Ada gap, itu masalah. Yang kedua bisa jadi adanya kesenjangan antara perencanaan yang kamu buat, yang disusun, dengan kejadian yang terjadi begitu. Itu masalah. Oleh karenanya nanti selanjutnya dalam melakukan penelitian, gerakmu, data yang kamu ungkap harus mengacu pada masalah yang kamu rumuskan. Katakan ada 3, 4 masalah yang kamu ungkap dalam rumusan masalah itu. Maka risetmu itu harus menjawab ini. Masalah pertama harus dijawab, namanya rumusan masalah kok. Penelitian itu menjawab masalah yang sudah kamu temukan. Nah, ini penting saya ungkap di sini. Kenapa? Karena biasanya masalah itu oleh kawan-kawan ini, oleh saudara-saudara ini dibuat cuma sebagai tempelan toh. Untuk jawabannya kemana-mana. Maka saya beri pengertian Anda hari ini bahwa
risetmu besok itu mengacu pada masalah yang sudah kamu angkat itu. Ada 4 masalah, maka 4 ini harus kamu preteli satu-satu kalau dalam bahasa Jawa ini. Yang harus kamu kaji satu-satu. Ini biar nggak terulang lagi masalahnya bicara A, jawabanmu B. Tidak begitu. Masalah itu yang harus kamu ungkap, karena ini rumusan masalah. Lah rumusan masalahnya 1, 2, 3, 4 yang kamu jawab 6, 7, 8 nggak nyambung. Itu saja barangkali untuk tema masalah ini. Semoga ada manfaatnya, semoga Anda bisa memahami dan bisa membantu dalam kerja-kerja riset Anda, khususnya skripsi yang sedang Anda buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.